Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, materi kita pada hari ini adalah bab 3, budidaya ikan konsumsi prakarya kelas 9 semester 1. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah pelajaran bab 3 ini, peserta didik mampu pertama menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis dan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang akan ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, mempraktikkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Komoditas ikan konsumsi. Budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan laut. Yang pertama kita akan membahas tentang ikan air tawar. Ikan air tawar yang pertama ada ikan mas atau nama latinnya Cyprinus carpio. Merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Ikan mas badannya agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2 atau 3 minggu untuk benih siap didedarkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5 cm sampai dengan 8 cm yang berasal dari hasil pendedaran. Pembesaran ikan mas dilakukan 3 cm atau 4 cm bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Nah, yang kedua ada ikan nila atau nama latinnya Ariochromys nilotica. Merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping, warna putih, umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk pembesaran sebaiknya dilakukan selama 4 bulan sampai 5 bulan. Ukuran ikan mencapai 8 cm sampai dengan 12 cm. Padat penebaran benih di kolam terpal antara lain 15 sampai 20 ekor. Dengan kedalaman air 80 cm sampai dengan 100 cm saja. Selanjutnya ada ikan lele yang nama latinnya Celarias sp. Mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Nah, lele dapat hidup di semua perairan air tawar. Di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3 bulan sampai 4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor.
Selanjutnya ada ikan patin yang nama latinnya adalah Panghisus sp, termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Patin adalah jenis ikan omnivora pemakan segala dan cenderung menjadi karnivora pemakan daging. Di alam patin makan ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, udang kecil. Dalam pemeliharaan, patin dapat diberi pakan buatan. Nah, ikan air tawar yang terakhir ini ada gurami, yang nama latinnya Ocyrenemus gurami. Di kalangan pencinta menu masakan dikenal sebagai ikan yang mewah, dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter dan suhu 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Gurami termasuk jenis ikan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu ozala, kangkung, dan daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa palet. Pembesaran ikan gurami menggunakan benih dengan berat minimal 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurami minimal 500 gram atau lebih. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 500 gram yaitu sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk mencapai berat 1 kilogram membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Selanjutnya kita akan membahas ikan air payau. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama bandeng atau canos-canos, yang kedua udang windu. Bandeng atau canos-canos merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih serta seratnya halus dan renyah. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggungnya biru kehitaman. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 500 gram sampai panjangnya 7 cm dapat ditebar 500 ekor per meter kubiknya. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata yaitu 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Nah, yang kedua, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak, seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih plat yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Selanjutnya ikan air laut.
Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kakap putih atau yang nama latinnya Lates colcariper. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus, dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun di tambak atau air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gempeng, batang sirip, ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus. Badan atas menutup insang, terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah. Benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram dari hasil pendadaran selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan padat lebar 50 ekor per meter kubik. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan. Selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat konibalisme. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. Yang kedua, kerapu atau yang nama latinnya Epinephelus sp. yang dikenal dengan istilah groupers, merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Bentuk tubuh kerapu yaitu mencong panjang, mempipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Laju pertumbuhan kerapu dapat mencapai 1-1,3 gram per hari, sedangkan kerapu macan 2,5-3 gram per hari. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm akan mencapai berat 400-500 gram selama 12-14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat lebih kurang 500 gram. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Sebelum memulai budidaya, perlu mengetahui sarana produk apa yang dibutuhkan. Sarana produksi meliputi bahan, alat, serta wadah budidaya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan. Bahan meliputi benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam, ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Nah, yang kedua adalah pakan. Pakan memegang peran penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan dibedakan menjadi 2, pakan alami dan pakan buatan. Yang ketiga, pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Yang keempat, air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan.
Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Yang kelima adalah kapuk. Kapuk digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memperantas hama penyakit. Jenis kapuk yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapuk pertanian atau kalsit dan dolomenit, serta kapuk aktif. Yang terakhir adalah obat-obatan. Kegiatan budidaya tergantung mengalami kendala. Salah satunya kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Nah, yang kedua, wadah budidaya ikan konsumsi. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Nah, yang pertama ada kolam. Yang kedua ada bak. Ketiga, akuarium. Keempat, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Yang pertama, kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembesaran ikan dan hewan air lautnya. Yang kedua ada bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Yang ketiga ada akuarium. Merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahannya. Yang keempat, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap merupakan wadah budidaya yang di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas. Tugas kalian di rumah adalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis wadah budidaya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ikan-ikan yang dapat dibudidayakan di perairan, payau, dan laut. Yang ketiga, sebutkan ikan air sungai atau tawar yang berada di sekitar tempat tinggalmu minimal 3. Selamat belajar.